Ya, baik semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya di sini sebagai pemandu wisatanya. Nah, saya akan menceritakan sejarahnya tentang Kebun Raya Bogor dan beberapa koleksi tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikannya itu oleh Profesor Dr. Renward dari kebangsaan Jerman. Memiliki luas 87 hektar dan luas istana Bogornya itu 28 hektar. Jadi total luasnya 115 hektar. Nah, usia Kebun Raya Bogor ini sekarang sudah mencapai ke 207 tahun. Dengan kurang lebihnya memiliki 3.000 jenis tanaman dan 11.000 jumlah tanamannya yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, ini yang pertama ada di area sebelah kiri. Ini ada koleksinya tanaman paku-pakuan atau pakis. Nah, ini adalah pakis liar atau pakis hutan. Tanaman pakis yang besar ini daunnya tidak untuk dikonsumsi, daunnya keras dan juga memiliki racun. Dan tanaman pakis yang besar ini juga salah satu tanaman yang sudah ada di zaman purba atau di zaman dinosaurus dulu. Nah, di area sebelah kanan kita ini juga ada pakis naga. Ini dia batangnya besar seperti badan naga. Dan ada di area bawah di sebelah kanan di sini ada taman akuatik. Taman akuatik ini koleksi tanaman yang tumbuhnya di air. Nah, salah satunya itu ada pohon pisang di area bawah sini yang tumbuhnya di air. Permisi. Nah, ini ada di sebelah kanan, bisa dilihat ada di area bawah. Ini tamannya masih luas sampai ke area belakang sana. Ini ada teratai, ada melati air, dan masih banyak lagi koleksi tanaman air lainnya itu ada di area bawah. Nah, ini di area depan, di kanan dan kiri areanya tanaman palem. Nah, di sini ada palem botol, palem sedang, palem berduri, ada palem merah, buah lontar atau siwalan, kelapa, salak, dan juga pohon kurma. Nah, ini di sebelah kanannya ada salak condet yang daunnya lebar dan besar ini, ada di sebelah kanan kita. Condet ada. Ya, tapi salaknya sudah tidak berbuah karena usia tanamannya sudah tua. Yang masih berbuah itu jenisnya ada di area bawah, itu ada salak pondok. Nah, itu dia masih bisa berbuah. Jadi area bawah di sebelah kanan kita. Nah, di sebelah kiri juga ini ada beberapa koleksi pohon kurma. Ini salah satu tanamannya yang ditopang oleh besi. Nah, yang ini. Tapi di sini kurmanya juga tidak berbuah karena tanamannya itu tidak dikawinkan dan tanahnya itu dia terlalu lembab atau terlalu basah. Jadi dia hanya bisa tumbuh tanpa berbuah. Nah, ini ada jembatan putih. Ini di bawahnya aliran Sungai Ciliwung yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Ini aliran airnya dari pintu air Katulampa. Nah, di sebelah kanan kita memiliki koleksi pohon kapuk atau randu. Nah, yang di belakang yang besar itu usianya sudah mencapai 153 tahun, yang besar itu hampir sama. Dan yang di depan ini dijulukinya pohon kapuk kembar karena dia bentukan pohonnya hampir sama. Keunikan dari pohon ini dibedakan dari cabang atasnya. Yang satu ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri. Usia pohonnya sudah mencapai 103 tahun. Nah, itu di area depan juga ada di atas, itu ada restorannya, namanya itu Restoran Rasa. Nah, dulu itu jadikan tempat berkunjungnya presiden-presiden Amerika. Itu salah satunya dulu ada George Bush pada tahun 2006. Dan juga ada Barack Obama pada tahun 2017. Dan restorannya juga dibuka untuk umum. Nah, kita beralih ada di area sebelah kanan. Ini ada kolam yang memiliki daun teratai raksasa yang berasal dari sungai Amazon. Daun teratainya ini kalau tidak sobek atau tidak bolong, dia mampu menampung beban maksimal 3 kilo. Ini ada di sebelah kanan daun teratainya. Dan diameter lebar daunnya itu bisa mencapai 3-4 meteran. Dan bunga teratainya itu bermekar sempurna pada malam hari. Mau turun di sini? Bisa. Nah, ini adalah area utamanya dari Kebun Raya Bogor, namanya Taman Astrid. Nama Astridnya ini diambil dari nama Ratu Belgia yang bernama Ratu Astrid. Jadi dulu itu Ratu Belgia berkunjung ke sini dan berhanimun di Kebun Raya Bogor ini pada tahun 1928. Nah, ini juga di tengah-tengahnya ada bunga kana nih sepanjang jalan sampai ke atas. Ini dari warnanya melambangkan bendera Belgia. Dari warna merah, kuning, dan warna hitam itu ada di daun atau di batang tanamannya.
Ini di area sebelah kanan dan di sebelah kiri ada pohon damar sepanjang jalan sampai ke atas. Pohon damar ini tadinya yang digunakan untuk pembuatannya batang korek api kayu. Dan getah damarnya juga digunakan untuk pembuatannya lem, lilin, bahkan campuran pembuatan cat. Itu ada atribut dari getah damar ini. Banyak mau turun di sini. Ada yang mau turun sini katanya. Itu ditanya Mas. Ada yang mau turun? Mau turun dulu apa mau keliling dulu? Gak usah lah, santai aja. Ya, boleh. Ini di area sebelah kanan dan di sebelah kiri juga ada area berpikniknya. Jadi kalau mau menggelar tikar bisa di area sebelah kanan ataupun di area sebelah kiri. Bawah. Foto. Nah, ini di area sebelah kiri, di belakangnya pohon damar, kita memiliki koleksi pohon baobab yang berasal dari Afrika. Nah, itu pohon yang bisa hidup tanpa adanya air karena fungsi batangnya itu menyimpan atau menampung air di dalam batang tanamannya. Nah, ini pohon kalau di Afrika tumbuhnya bisa lebih besar dari yang ada di sini. Bahkan oleh orang-orang Afrika, pohon ini dijadikan untuk rumah saking besarnya. Dan keunikan dari pohon ini ada di bentuk buahnya. Ini buahnya yang bergelantungan nih, bentuknya seperti tikus mati yang digantung di atas pohon. Tikus mati. Nah, itu buahnya. Ya. Itu tapi itu buahnya bisa dikonsumsi, rasanya itu dia sangat asam dan mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Bungkus. Nah, ini di area sebelah kanan juga ada akses pintu masuk. Ini namanya pintu masuk 3. Patokannya itu di depannya ada rumah sakit Siloam dan Mall Livo Plaza Kebun Raya Bogor. Jadi kalau masuk dari sini, kendaraan roda 4-nya diparkir di belakang restoran rasa yang tadi. Ini di area sebelah kiri kita ada bangunan rumah kaca yang warna putih. Ini adalah Gria Anggrek, tempat pembibitan dan budidaya tanaman anggrek ada di sini. Nah, ini dibuka untuk umum, jadi kalau mau lihat-lihat, berfoto ataupun membeli koleksi tanaman anggreknya bisa masuk ke area dalam. Nah, bangunan yang ini laboratorium penelitian kultur jaringan tanaman anggreknya, dan yang besar juga ini adalah Gria Anggrek yang baru. Belum pernah berbunga. Enggak. Ya tuh banyak. Bapak Sujana Kasan ini adalah orang pertama yang berasal dari negara Indonesia menjabat di sini sebagai direktur utamanya selama 10 tahun setelah merdeka. Jadi dulu sebelum Bapak Sujana Kasan yang menjabat, di sini yang menjabatnya orang-orang asing, orang-orang luar. Di sebelah kiri ini ada buah yang bergelantungan nih warna coklat. Ini namanya buah sosis Afrika. Ya, buah sosis Afrika ini adalah makanannya gajah, kudanil, dan jerapah. Tidak bisa dikonsumsi oleh kita karena buahnya itu keras dan juga mengandung kadar alkohol. Kadar alkohol itu apabila buahnya sudah jatuh di bawah tanah selama 12 jam, itu kadar alkoholnya bisa mencapai 70%. Yang kita ke resort deh sama buahnya kemarin. Tahu nggak yang deket dari Nah, ini kita melintasi jembatan Surya Lembayu. Ini di bawahnya ada aliran Sungai Ciliwungnya yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Nah, ini di area depan, di sebelah kanan koleksinya pohon meranti. Pohon meranti ini kayaknya yang digunakan untuk pembuatannya furnitur atau mebel. Ini yang besar-besar ini pohonnya. Dan yang ini yang warna hitam ada di sebelah kanan. Ini salah satunya ada pohon kayu ulin atau kayu besi. Yang ini pohonnya. Nah, pohon ulin itu dulu digunakan untuk pembuatannya bantalan rel kereta api, pembuatannya fondasi rumah di atas air, dan juga pembuatannya perahu. Atau dia kayunya semakin terkena air atau terkena panas akan semakin kuat, semakin keras dia kayu ulinnya.
Pohon jodoh. Jadi pohon jodoh ini dia disebut pohon jodoh karena dia tumbuhnya berdampingan dengan dua jenis pohon yang berbeda dan jarak pohonnya dia sangat dekat. Di sebelah kiri adalah pohon meranti tembaga yang kulitnya warna hitam. Di sebelah kanannya ini adalah pohon beringin putih. Pohon ini ditanam pada tahun 1866. Usia pohonnya sudah mencapai 158 tahun. Ya. Dan katanya mitosnya kalau berfoto di sini dengan pasangannya mereka akan berjodoh. Si Om Kudu. Nah itu yang di area depan, di sebelah kanannya ada dua pohon besar juga. Kalau yang ini dia satu jenis pohonnya sama. Ini adalah pohon beringin merah. Ciri khasnya kulitnya dia berwarna merah dan akarnya itu merambatnya sangat luas jauh dari batang pohonnya. Nah ini akarnya yang besar-besar ini sampai ke area atas sana tuh. Akarnya yang besar-besar ini. Dan juga ini ada pagar warna hijau di sebelah kanan. Ini adalah komplek makom keramat. Makomnya Ratu Galuh, istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Ada juga makom Bajepra sebagai panglima perangnya, Mbah Baul sebagai senopati, dan Solena Galuh Pangkuan adalah anaknya Ratu Galuh. Jadi keberadaan makom ini sudah ada lebih dulu sebelum ada kebun raya dan istana Bogor. Itu kurang lebihnya katanya ditemukan pada abad ke-15an makomnya ini. Di sebelah kiri itu di ujung sana ada jembatan gantung merah, itu yang memiliki histori di zaman Belanda. Katanya itu ada noni yang mati di situ, bunuh diri karena hubungannya tidak direstui dengan orang Indonesia. Sehingga kata orang zaman dahulu mitosnya kalau pacaran lewat jembatan itu sesudahnya akan putus katanya. Di sana jodoh, di sini putus ya. Iya, jadi putus. Jadi kalau udah bosan dibawanya ke sini. Iya, kalau udah putus. Oh, ada niat itu ya. Balikan lagi ke pohon jodoh. Nah, di kanan dan kirinya ini ada areanya pohon mangga. Ini mangganya ada yang masih berbuah, ada juga yang sudah tidak berbuah karena faktor usianya. Dan di sebelah kanan juga ini ada pohon yang cukup besar. Ini adalah pohon kenari babi. Ini akar yang besar ini. Apa? Kenari babi. Ya, ini dijuluki pohon kenari babi karena dulu itu di sela-sela akar pohonnya ini menjadi rumah atau tempat bersembunyinya babi hutan. Di sela-sela akar pohonnya itu. Kalau sekarang babinya udah nggak ada. Ini usia pohonnya sudah mencapai 169 tahun. Di sebelah kanannya itu di ujung sana ada pelang warna hijau. Di situ lokasi bermekarnya bunga bangkai yang namanya itu Amor Popalus titanum pada tahun 2020. Memiliki siklus pertumbuhan 4-5 tahun dan berkemungkinan bunganya itu akan bermekar di tahun ini ataupun di tahun berikutnya. Jadi kalau dia belum bermekar, bunganya belum terlihat karena dia sejenis tanaman umbi ada di bawah tanah. Tapi kalau mau melihat yang sedang bermekar, itu bunganya ada di kebun raya Cibodas, ada di puncak Bogor. Itu bunganya sedang menuju mekar di sana. Nah, ini di sebelah kiri kita ada kelapa sawit yang ini. Jadi kelapa sawit di sini sebagai sejarah karena perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia dulu di sini di kebun raya Bogor. Kelapa sawitnya asalnya dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848 dibibitkan sini pertama kali. Beberapa tahun kemudian baru disebarluaskannya ke daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan dieksplor sampai ke luar negeri kelapa sawitnya. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke jalan utama yang tadi. Sekarang kita akan berlari berkeliling di area atas untuk melihat tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden. Menang jasanya Profesor Tesman. Profesor Tesman ini adalah ahli botani atau ahli tanaman, orang yang mendirikannya kebun raya Cibodas yang berada di puncak Bogor. Dan Profesor Tesman lah yang menemukan obat malarianya dulu di sini yang berasal dari tanaman kina. Nah, ini orangnya yang ada di gambar. Di area depan kita memasuki area taman bambu. Berbagai macam jenis tanaman bambu ada di area sini. Yang pertama ini ada bambu kuning atau bambu tropis. Bambu kuning ini bambu yang digunakan senjata pada zaman penjajahan, yaitu bambu runcing. Makanya bambu yang warna kuning ini yang ada di sebelah kanan kita nih. Ini rebungnya dia tidak bisa dimakan, rebungnya ini dia rasanya sangat pahit. Rebungnya digunakan untuk pengobatannya penyakit liver atau penyakit kuning. Nah, yang kecil-kecil ini bambunya berasal dari negara Cina, ini makanannya panda.
Dan yang ini ada bambu tali atau bambu rumput. Ini untuk pembuatannya hanya bertali pilih bambu itu menggunakan bambu yang ini karena dia elastis dan ringan. Bambunya tidak mudah patah dan dia banyak seratnya di dalam bambunya ini. Isi bang. Nah, di sebelah kanannya ini ada bambu ulung atau bambu hitam. Ini bahan baku untuk pembuatannya alat musik tradisional seperti angklung. Makanya bambu yang hitam ini nih. Kalau yang di belakang itu yang agak besar adalah bambu petung atau bambu gombong. Itu yang rebungnya paling enak dikonsumsi atau dibuat olahan makanan. Nah, rebungnya juga digunakan sebagai isian dari makanan lumpia Semarang, rebungnya itu. Di sebelah kiri ini ada salah satu cabang kantor BRIN. BRIN ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, BRIN yang di sini ditugaskan untuk meneliti atau mengelola tanaman-tanaman yang ada di kebun raya Bogor ini. Nah, di depannya itu tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden yang memiliki luas 28 hektar. Jadi akses jalan ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki ataupun pengguna sepeda. Nah, jalan kaki pun hanya di pinggiran jalan ini, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kalau jalan kaki dari sini sekitar 200 meteran tembusnya ke tempat pembelian tiket bus yang tadi di depan. Ke situ tembusannya. Makam Belandanya ada di area sebelah kiri kita. Ini ada 42 orang. Rata-rata meninggalnya karena terkena wabah malaria dulu. Nah, makam Belanda ini juga dibedakan dari batu nisannya. Semakin tinggi atau semakin besar batu nisannya, semakin tinggi tahtanya atau jabatannya pada saat dia hidup di sini. Ini ada area taman bambunya. Nah, di sebelah kanan ini jenis bambu yang paling besar. Ini adalah bambu raksasa atau giant bambu. Nah, bambunya ini dia berasal dari negara Myanmar. Berdiameter lingkaran mencapai 25 cm, ketinggian bambunya mencapai 30 meter. Ini bambu yang digunakan untuk pembuatannya rumah adat atau rumah panggung, konstruksi jembatan dan juga mainan meriam bambu. Itu pakai bambu yang besar ini. Ini juga disebut bambu nada karena di setiap ruasnya jika diketuk suaranya berbeda-beda. Nah, bambu yang terakhir jenisnya ini ada di sebelah kanan. Ini bambu untuk bungkusnya nasi lemang. Pakainya bambu yang ini. Yaitu dinding bambunya tipis dan jarak luasnya panjang-panjang, jadi mudah matang ke nasi lemangnya kalau dibakar di dalam bambu itu. Ini kanan kirinya ada pohon palem yang tinggi-tinggi ini dan juga ada savana rumputnya. Jalan ini dinamakan Jalan Beverly Hills namanya.